Dan kalau dia mengatakan bahwa itu adalah alergi kulit biasa, saudara. Ada orang-orang yang menuduh atau mungkin orang-orang yang berasumsi berbeda. Dia menduga bahwa Jokowi itu sedang melakukan make up artis. Ya kan mukanya dibikin bagaimana, ya kan dikasih coklat-coklat, dikasih putih-putih, ya kan. Habis itu jalannya pelan-pelan, ya kan. Ya kan habis itu jalannya pelan-pelan, dia ngomong sedikit, habis itu kembali. Begitu dia masuk di dalam rumah happy-happy lagi, saudara. Seperti biasa. Sepertinya begitu. Jadi dia ini adalah sedang merekayasa, ya kan, bahwa kalau dia itu sakit. Jadi sakitnya Jokowi ini adalah sakit rekayasa. Karena ini memang dia ahlinya. Ya, merekayasa segala-galanya, saudara. Joko Widodo itu ahlinya merekayasa segala-galanya. Yang namanya Kasmujo pun itu sampai tertipu, saudara, dengan rekayasa yang dilakukan oleh Jokowi. Ya kan dia mengatakan, wah Kasmujo ini dulu kan galak, sekarang baik banget. Yang baik itu Kasmujo atau saya ini? Nah, itu ada ungkapan begitu, saudara. Dia mengatakan ini adalah gara-gara Kasmujo saya bisa lulus dengan baik, ya kan? Dia ini adalah yang membimbing saya di apa namanya di skripsi segala macam. Itu adalah ungkapan daripada Joko Widodo, saudara. Tapi dibantah sama Kasmujo. Saya nggak ngapa-ngapain sama Joko Widodo. Malu, saudara. Itu Joko Widodo sudah dibuat malu sama Kasmujo, saudara. Habis itu dia merevisi omongannya dia sendiri di waktu dia di rumah. Ya ini saya kan Kasmujo itu adalah dosen biasa, saudara. Bukan apa namanya, bukan dosen apa namanya akademis atau segala macam. Itu ungkapan daripada Joko Widodo melakukan pembenaran. Habis itu yang berikutnya mengenai KKN. Barreskrim mengatakan Joko Widodo melakukan KKN pada hari apa namanya hari Rabu tahun 1983. Ya kan? Tahunnya saudara 19 ya, Joko Widodo KKN itu 1983. Tapi dibenerin sendiri sama Joko Widodo sendiri, saudara. Dia mengatakan bukan. Dia KKN itu 85 awal lah. Saya nggak tahu, saudara. Ini adalah sekarang ini. Nah, makanya sekarang ini Joko Widodo sedang digugat. Nanti Joko Widodo digugat, saudara. Joko Widodo digugat sama Komardin. Nanti dia akan harus namanya dari UGM. Dari UGM itu harus menunjukkan apa yang sedang dilakukan sekarang ini, saudara. Apa yang sedang dipermasalahkan yaitu adalah tentang ijazah palsu Jokowi. UGM harus bisa membuktikan bahwa itu adalah ijazah asli. Dan itu bisa dihadirkan yang namanya adalah apa namanya ungkapan daripada Jokowi ya katanya adalah tentang ijazah, saudara. Ijazah itu nanti harus dimunculkan di dalam persidangan. Nah, Joko Widodo kan tidak berani, saudara, memunculkan ijazahnya. Karena dia selalu akan menutup-nutupi, ya kan, karena ijazahnya itu mungkin sudah terlanjur dilipat-lipat, mungkin sudah dibuang di sampah, diambil lagi, ya kan, sudah kucel, saudara. Dan begitu dimunculkan sama Barreskrim, ada lipetannya. Masa ijazah ada lipetannya? Dan katanya ijazah ada tetesan kopinya. Nah, ini kan yang benar yang mana ini? Ya kan, Joko Widodo pandai merekayasa. Akibat daripada cawe-cawe UGM sekarang ini digugat, saudara. UGM digugat sama yang namanya Komardin. Gugatan UGM itu luar biasa, saudara. Dia menggugat semua yang ada di sana, termasuk adalah rektor, warek-warek ada 4 warek, ya kan, terus dari perpustakaan, terus daripada Kasmujo, semua digugat sama yang namanya Komardin. Akhirnya setelah dirinci-rinci sama Komardin, ya kan, akan dikenakan apa namanya, didenda ya, saudara. Dendanya ngeri, saudara, 1 triliun lebih. Kasmujo sendiri didenda dengan 10 miliar. Kasmujo sendiri didenda 10 miliar dan katanya uang dari Kasmujo itu nanti akan diserahkan kepada negara, saudara. Nah, ini adalah informasinya. Ini adalah informasi pada hari ini, saudara. Ini ya. Kita lihat luar biasa. Luar biasa ini ya. Pihak UGM digugat 1000 T terkait ijazah Jokowi di PN Sleman. Tidak 1000 T, tidak 1000 T aja, saudara. 1000,79, berapa T. Wah, ini banyak, saudara, banyak. Dalam pokok perkara, Komardin itu mengatakan pro kontra asli, pro kontra asli atau palsu. Skripsi dan ijazah Jokowi telah menyebabkan kegaduhan secara nasional, saudara. Benar. Benar apa yang dituntut oleh Komardin, saudara. Ini memang Jokowi ini sekarang ini memang menciptakan kegaduhan dan itu adalah sepertinya apa yang diinginkan oleh Joko Widodo itu adalah ingin menciptakan kegaduhan, saudara. Dia ingin menciptakan kegaduhan sampai 2029 nanti. Gitu.
Hmm. dalam hal Dan kayak inilah sebenarnya gini loh, Bang Patriot, pada saat itu kan Pak Jokowi sedang berkuasa, ya. Tahu sendirilah, pucuk pimpinan loh di atas. Apa ya? Siapa yang mencoba untuk iya, disitulah memberanggusnya itu bukan kegaduhan. rahasia umum lagi kan? Negeri Tangkap, kita ini, penjarakan, bungkam, begitu ya? negeri kita ini sudah kebablasan, sudah sangat Hmm. kebablasan. Harusnya polisi itu cepat sadar lah. Karena sekarang kita baca saja dengan arif dan bijaksana. Oh, kalau kemarin dibilang, oh dia tuh nggak bisa ditangkap, nggak bisa dipanggil karena dia di luar saya, sekarang ada di Indonesia. Ayo, mau panggil, mau tangkap, mau proses, ayo kita berbicara demi bangsa dan negara, kan begitu. Hmm. Ini sudah kebablasan, penyeludupan senjata 5.000 pucuk, jelas itu. Senjata standar tidak boleh dimiliki oleh kepolisian. Tapi lengser Gatot Nurmantio. Ya, thank you. Ini ada apa? Kita kisah lama itu harus sejarah itu adalah guru paling besar. Ya. Dulu kita, tentara kita, salah satu matra tentara kita itu terbohongi. Ya, itu ingat. Terbohongi. Ingat nggak tentara kita dulu, salah satu matra tentara kita itu terbohongi? Cakrabiurawa. Ingat nggak? Iya. Ini sekarang mau dibohongi polisi dengan kekuatan senjata-senjatanya. Mau diapakan Republik ini? Oh no, kami masih hidup, kami juga pejuang. Kan begitu. Nah, Kami ini tidak rela PKI. bangsa ini dihancurkan hanya Ini segelintir pergerakan orang, begitu PKI Bang ya? di bawah tanah, pergerakan PKI di bawah tanah. Mereka sudah menyusun subdirektorinya. Mereka sedang menyusun direktorinya dan isi-isinya keduluan habis masa waktunya. Makanya minta tambah 3 tahun. Minta maaf, negara harus minta maaf sama PKI. Maaf betul Bang Bang Buaya mau Patriot, dihapuskan. mohon maaf Itu. izin saya, ini saya dilaporkan lagi nih, tolong minta maaf nih, akunnya nanti saya off 2 minggu lagi nih. Agak tipis-tipis Oke. Bang. Ada laporan Ini lagi kita. saya informasikan lagi host. Saya informasikan lagi host. Sekarang dari buzzer berkomunikasi dengan para termol. Termol sekarang diwajibkan kalau ada bahasa Lop oren, bantuan lop oren, kalau ada lop oren, tebar-tebar lop oren. kalau ada bahasa-bahasa orang bernarasi di atas, kalian harus buat laporan ke TikTok. Nah itu semua termol wajib buat laporan. Ya itu hati-hati. Makanya termol yang ada di bawah ini bunuh mati. Itu aja host. Makasih. Baik Bang Patriot Nusantara, alhamdulillah ya Allah. Kalau ada lop oren teman-teman, di lop oren dong, kuatkan room kita ya. Saya ke Bang Freddy. Halo. Selamat siang Bang Freddy. Halo. Freddy. Bang Freddy. Shalom. Siang abangku. Selamat siang. Yuk silakan Ya, Bang shalom. Freddy. Ini dari kader Anda ini yang mengatakan bahwasannya si Bang Bentor Suryadi ini mengatakan 99% jasa Jokowi itu dibuat di pasar pramuka ini Bang. Ini pertanggungjawabannya luar biasa ini. Kader loh. Pendapat Abang? Oh, saya kira nanti itu menjadi bagian pertanggungjawaban dia lah. Karena kan saya tidak bisa bicara Secara kader ya, gamblang itu tapi karena- secara pribadi oke, saya minta. Oke, silakan. ya enggak, maksudnya biarkan nanti itu dia yang mempertanggungjawabkan statementnya, tapi paling tidak Oke. saya mau bilang bahwa sudah pernah dalam diskusi-diskusi kita sebelumnya itu saya sudah menyampaikan bahwa waktulah yang akan menjawab, dan saya mencontohkan kasus Jessica Kumala Wongso yang awalnya memang dia disudutkan betul-betul, kemudian Sebentar, tidak- Bang tidak Patriot udah keluar kah? Kena pelanggaran kah atau gimana? Bang Patriot typing di bawah. Silakan Bang Freddy. Iya. Jadi dari awal kan sudah saya bilang Bang bahwa ya waktulah yang akan menjawab. Mungkin hari ini kita belum bisa memastikan dan belum mendapatkan kepastian bahwa apakah itu palsu atau asli. Tapi waktu yang akan menjawab semuanya. Makanya saya contohkan seperti kasusnya Jessica Kumala Wongso. Kita tahu bagaimana pada saat itu apapun statementnya tidak dipercaya oleh publik dan dia dituduh sebagai pembunuh Mirna.
Tapi kemudian berjalannya waktu yang akan mengungkap semuanya bahwa sebenarnya dia bukan pembunuhnya. Nah sekarang hari ini kita tidak bisa atau tidak mampu melihat ijazah aslinya Jokowi kan, dan semua tetap masih dalam situasi yang ngambang. Tapi waktu yang akan menjawab bahwa waktu yang akan menjawab itu semua gitu ya. Kebenaran palsu akan atau menemukan jalan seperti katakan Bang waktu Adian yang tadi akan dulu. menjawab. Oh iya, benar sekali. Nah karena itu memang ya kalau dari judul-judul atau apapun riak-riak yang muncul lagi dengan bukannya mengarah kepada semakin asli Pak Jokowi punya ijazah, tapi justru yang muncul ya semakin mengarah ke dugaan palsu ijazahnya gitu. Jadi nanti kita lihat aja Bang John. Saya yakin deh Bang John akan tampil dengan judul diskusi yang tentu tidak lagi bicara soal masih sifatnya dugaan, masih sifatnya ada temuan ini. Saya yakin 100% Bang John akan tampil nanti ke depan dengan diskusi yang tentu tidak lagi kita masih bicara seputar dugaan, tapi sudah mengarah kepada sebuah kebenaran. Saya yakin itu. Jadi Bang Freddy, saya sedikit bertanya boleh tidak? Boleh. Bang Freddy kan sebagai aktivis atau seorang pengacara begitu ya. Ini kan konsekuensinya tinggi sekali ketika Bang Suryadi, Bang Bentor ini mengatakan hal seperti ini, bahwasannya dia menyebut nama ini terkait, ini tahu persis ini peristiwa ini. Artinya begini, seseorang yang berani melakukan satu tindakan, apalagi mengungkap data atau identitas seseorang yang bukan identitasnya, dan dia gamblang ya, tidak samar-samar. Artinya ya bisa 90, berapa 5% lah. Dia tahu persis, hanya saja dia tidak mau mendahului proses hukum yang sedang berjalan di pengadilan. Gitu, sehingga dia mencoba untuk sedikit membuat publik gumang gitulah Bang ya. Biarkan nanti ada lembaga yang akan memutuskan itu gitu loh. Tapi ini bisa ditarik ke ranah hukum ya Bang ya, kalau sebenarnya ini kalau ini berbicara bohong Bang. Oh iya, itu sudah barang tentu dia berani. Dia sudah berani. Artinya barang ini tidak ecek-ecek. Beliau sudah menghitung kalkulasi dia sudah resiko yang akan ditanggung kalau ini berbicara bohong. Sudah tentu itu Bang. Sudah barang tentu itu. Sudah tentu. Dia sudah tahu. Masa sih orang melakukan sesuatu tanpa mikir konsekuensi yang harus diterima oleh dia sendiri akibat dari apa yang dia lakukan. Jadi saya pikir itu tadi lagi-lagi saya bilang Bang, itu yang nanti dan akan terbongkar sendiri, bukan dari orang luar, dari orang dalam sendiri Bang. Kita lihat nanti. Gitu. Gitu host. Mungkin itu dulu sementara. Oke. Baik, terima kasih. Saya ke Ceng Bono deh. Ceng Bono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi sebelum gue mulai gini, John, bahwa pengakuan Bentor itu mengenai pasar pramuka, ya, itu di room lain tuh selalu tulis pasar pramuka. Sebenarnya tuh udah salah redaksi, gitu ya. Ceng Bono, sebentar. Ini Sang Dewa ini ada sedikit menggertak-gertak gitu tuh. Kasih sedikit berulang-ulang dia sampaikan seperti Aiman katanya nanti saya akan dipanggil di baris krim. Biasa lah itu John, nggak usah ditanggapin lah. Handphonenya dia kan. Saya untuk mempertegas ini saya katakan, Sang Dewa, kalau kau berani laporkan, keren. Tapi kalau kamu tidak melaporkan saya, kamu banci. Yuk, berani nggak terima tantangan saya? Iya dia banci lah itu, buktinya dia nggak berani naik buat narasi itu John. Buat laporan. Silakan Cang Bono. Jadi mulai Bentor bicara itu selalu pasar pramuka. Jadi ini kritik ya, artinya diperbaiki bahwa di pasar pramuka itu nggak ada percetakan John. Di pasar pramuka itu adalah toko material farmasi dan alat kesehatan. Oh gitu. Di belakangnya pasar hewan. Tapi kalau dibilang simpang Salemba Pramuka itu iya, karena tempat pembuatan yang terkenal dulu pembuatan ijazah palsu, KTP palsu, BPJS palsu itu ada di situ, dan itu bukan pasar resmi.
Itu pasar Oke. liar, pasar liar yang menggarap tanah kosong yang kemudian oleh Ahok di 2015 ya mungkin bisa Jokowi juga itu Bang Sang Dewa naik ke atas, saya udah jambak Anda daripada typing di bawah Bang. Lebih bagus kita berantem di sini yuk. Berani nggak Anda buka cam seperti saya? Saya undang Anda naik ke atas Komal, saya sudah jambak. Berani tidak naik? Kalau tak berani pakai rok aja Bang. Ya, ganti celana jin kau tuh jadi rok. Silakan Cang Bono. ya jadi gua ralat itu ya supaya kita nggak nanti dibilang fitnah sama termol ya. Mana ada pasar pramuka bikin percetakan gitu kan? Nggak ada memang di sana. Jadi persisnya itu simpang Salemba Pramuka di tanah kosong milik swasta yang ditertibkan oleh Ahok di 2015 itu ya. Itu dulu. Kemudian kalau masalah ijazah ini John, lo mungkin kaget dengan statement gue ini, pernyataan gue Apa ini. itu? Bahwa ijazahnya itu asli. Asli. Tapi nggak bedanya seperti lo punya BPKB mobilnya hilang. Ini maksudnya gimana Cang Bono? Asli tapi ilustrasinya seperti itu. Lo punya mobil Gue punya mobil. BPKB-nya hilang. Mobilnya hilang. Ya kan? Kalau BPKB-nya hilang bisa diterbitin lagi yang baru. Tapi kalau mobilnya hilang susah. Nah, ijazahnya Jokowi ini yang namanya Joko Widodo. Alah, udah banci kau Sang Dewa, banci. Udah sana. Nggak ada bukti kau di situ. Naik kau di atas, ku jambak sini. Naik ke atas, kalau berani. Dijambak kau tak berani. Di atas ngancam-ngancam. Banci. Udah capek saya diancam-ancam. Kau sok ngancam-ngancam saya. Nah, gini nih modelannya John. Kalau orang yang nggak bisa narasi, nah dia bakal nantang pakai adu fisik. Ini model-model manusia gini yang otaknya yang tadi saya bilang. Nanti kalau dijumpai kan, Bang, alah. makanya tadi kan gue bilang bahwa otaknya Sang itu Dewa. di bawah simpanse. Model kayak kau ini udah banyak kali ku jumpai di dunia ini, Sang Dewa. Kau ke laut lah kau. Nggak berani, jambak kau 3 kali ke atas nggak berani juga kau naik. Udah kau ke laut. Nanti temu ngajak kata main ring.